Balik lagi di channel Pasti PNS. Di video kali ini, sesuai janji admin di video sebelumnya, admin bakal jawab beberapa pertanyaan yang diajukan pada kolom komentar channel ini. Pertanyaan yang akan admin jawab di sini, beberapa ada yang admin sudah jawab langsung di kolom komentar, tapi akan admin jawab lagi di sini supaya yang belum tahu bisa tahu, dan supaya admin bisa lebih leluasa menyampaikan jawaban admin atas pertanyaan tersebut. Untuk video part 1 ini, admin hanya akan menjawab sedikit pertanyaan. Karena jujur aja, inti pertanyaan teman-teman ini rata-rata sama. Cuma karena beda jabatan aja, terkesan beda. Padahal mah sama aja. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Min, penyusun rencana pengendalian anggaran tuh sama nggak sama ini? Oke, menjawab ya. Jujur ya. Jangan karena teman-teman mungkin merasa materi jabatannya susah dicari, terus teman-teman kira ini mirip sama yang admin bahas. Akhirnya teman-teman menyimpulkan bahwa itu adalah dua hal yang sama. Memang ada banyak bidang atau mungkin materi yang dalam tanda kutip tidak hanya milik satu jabatan tertentu. Banyak jabatan yang untuk menunjang pekerjaannya perlu punya pengetahuan teknis mengenai bidang tersebut. Jadi kuncinya adalah cari tahu dulu tupoksi jabatan yang teman-teman lamar itu apa. Nah baru itu nanti materi yang teman-teman pelajari bisa kemana-mana. Bisa jadi ada suatu materi atau pengetahuan teknis yang sama dengan yang harus dikuasai oleh jabatan lain. Nah, teman-teman bisa cari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau pengetahuan teknis yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan teman-teman. Karena nanti ketika bekerja ya, teman-teman sudah bekerja, itu suatu pekerjaan bisa melibatkan banyak jabatan, tidak hanya satu. Nah, ini sekaligus menjawab banyak pertanyaan yang nanya, Min, apakah ini sama dengan bla bla bla? Kalau teman-teman lihat, admin nggak pernah bikin video yang benar-benar spesifik ke satu buah jabatan. Kecuali satu video ya, yaitu untuk jabatan fungsional diplomat. Sisanya itu video yang mencakup sebuah bidang yang luas. Makanya di awal video, admin sering bilang, kalau merasa tupoksi jabatan teman-teman memiliki keterkaitan dengan bidang ini, silahkan dipelajari. Oke, pertanyaan kedua. Apakah untuk formasi analis kepegawaian perlu mendalami analisis jabatan dan analisis beban kerja juga, Min? Yang perlu admin tekankan untuk menjawab pertanyaan ini adalah hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja akan menjadi acuan dalam mengambil berbagai kebijakan di bidang kepegawaian. Nah, hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja akan digunakan sebagai bahan untuk analisis kebutuhan pegawai, kemudian bisa digunakan sebagai standar kompetensi dan syarat jabatan, dan masih banyak lagi penggunaan hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ini bahkan di luar bidang kepegawaian ya. Nah, penggunaan hasil tadi akan istilahnya berantai ya, akan mengerucut kepada penyusunan formasi pegawai, rekrutmen pegawai, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Kak, apakah apakah analis kinerja sama dengan analis beban kerja? Nah, dari sini saja pertanyaan sudah kurang tepat. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya analis beban kerja. Dalam artian nggak ada jabatan atau posisi yang namanya analis beban kerja. Silakan teman-teman cek. Analisis beban kerja sebagai sebuah aktivitas baru ada. Bedakan ya antara analis dengan analisis. Tapi admin tahu kok maksud dari pertanyaan ini walau kurang tepat. Dan admin rasa pertanyaan ini sudah tercakupi ya di jawaban pertanyaan nomor 1. Oke, sekian untuk video Q&A yang pertama ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Akhir kata admin ucapkan semangat dan semoga sukses.